Selamat pagi, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya nama Bani Hajar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai Bapak Agung Kurniadi SSI, Kepala SMA Masehi 1 PSAK Semarang, tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus berhubungan dengan dilema etika. Kepada yang terhormat Bapak Agung, monggo untuk bisa memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Bapak Ibu yang mendengarkan atau melihat tayangan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Bani atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Bapak Agung Kurniadi SSI, saat ini diberi tugas oleh Yayasan PSAK untuk memimpin SMA Masehi 1 selaku kepala sekolah. Harapan saya apa yang kami sampaikan hasil wawancara ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang sudah Bapak lakukan di sekolah ini. Jadi begini Pak, Pak Agung kan sudah sekian tahun di SMA Masehi 1 ini memimpin sekolah ini. Tentunya banyak sekali kasus ataupun masalah yang itu pada gilirannya mempertentangkan dua nilai kebajikan. Jadi sama-sama benar, tetapi Bapak harus memilih salah satu di antaranya. Itu seperti itu. Kalau di dalam konsep guru penggerak dikenal dengan dilema etika. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus apakah itu dilema etika seperti tadi atau rujukan moral, jadi bukan dilema etika tetapi benar dan salah. Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Ya. Dari pengalaman ketika saya menghadapi hal itu, langkah pertama tentu saja saya harus mendengarkan dulu informasi itu dari sumber yang dapat dipercaya. Langkah pertama mendengarkan dulu informasi dari sumber yang percaya. Kemudian yang kedua saya harus bisa menemukan dulu substansi dari masalah itu apa. Lalu kalau itu sudah ketemu, baru nanti kita akan undang yang terlibat itu dalam masalah-masalah yang perlu kita bicarakan dalam suatu forum keterbukaan. Itu yang kami lakukan di awal. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya Pak ya, tentu saja pada saat misalnya menemukan kasus seperti itu, Bapak harus mengambil keputusan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu jika memang ada kasus yang memang mengandung dua nilai yang sama-sama benar, tapi Bapak harus mengambil keputusan. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam hal ini? Ya, baik. Memutuskan suatu dua pilihan, di mana dua pilihan itu tidak hitam putih, tetapi dua-duanya putih atau dua-duanya hitam, itu memang hal yang sangat sulit. Karena tentu saja ini kita harus bisa memuaskan kedua belah pihak. Langkah pertama tentu saja ya tadi ya, kita klarifikasi dulu, kemudian kita harus betul-betul yakin bahwa kita menguasai permasalahan itu dan menemukan substansinya. Nah, jika ternyata dari dua temuan itu menghasilkan sesuatu yang sama-sama baik, sama-sama untuk keberhasilan suatu program, langkah pertama ya kita harus membuat skala prioritas dari yang paling baik itu mana yang lebih baik lagi, dan tentu saja tetap dengan saling menghargai dan kita berusaha mengkondisikan sampai ketemu bahwa mereka sepakat untuk hal yang itu. Kata kuncinya siapa dulu, ini yang lebih kita selesaikan. Bukan berarti pilihan yang kedua tidak akan kita selesaikan, karena kalau dua-duanya baik itu tentu saja harus kita upayakan dieksekusi. Iya, jadi skala prioritas. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini Pak, masih berkaitan dengan yang tadi, bagaimana langkah-langkahnya Pak, atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak di sekolah Pak? Nah, ketika menghadapi tadi ya, langkah pertama tentu saja saya harus buka telinga dan mata saya mendengarkan informasi sekecil apapun dari stakeholder kita, baik dari masyarakat, orang tua, siswa, guru, dan siapapun yang berada di sini. Kami memiliki suatu sistem yang namanya humas. Humas itu semacam corong
speaker yang mendengarkan semua informasi dari itu. Tapi tentu saja semua informasi itu tidak kita langsung sikapi. Kita buat dulu berdasarkan skala prioritas, kita kumpulkan dan yang update dengan kondisi sekarang. Kemudian kita pilih, kemudian dari permasalahan-permasalahan itu kita buat sekali lagi ya tadi skala prioritas. Setelah ketemu skala prioritas, langkah berikutnya kita akan mengidentifikasi permasalahannya apa. Kemudian dari situ kita akan mencari peluang solusi yang terbaik dari itu apa. Langkah berikutnya kami berkoordinasi dengan teman-teman atau tim yang khusus untuk membahas permasalahan-permasalahan tadi dalam suatu forum. Nah, kemudian di situ kita rencanakan strategi penyelesaiannya, kemudian bagaimana langkahnya, dan kita harus target Pak, harus selesai sampai kapan, dan diupayakan nanti ada refleksi atau timbal balik dari hasil keputusan kita. Runtut Pak ya. Runtut. Nah, kemudian Pak, berkaitan dengan penanganan tadi, Bapak kan mesti sudah melakukan pengambilan keputusan ya atas kasus-kasus yang di Lima Etika seperti itu. Nah, sehubungan dengan hal itu, hal-hal apa saja yang mungkin Bapak anggap efektif ya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif di dalam proses pengambilan keputusan kasus-kasus seperti itu? Ya, yang tidak boleh dilupakan apapun hasil keputusan kita harus semuanya itu yang terlibat dalam masalah ini berpikiran yang sama, visi dan misinya sama, yaitu mencari yang terbaik. Lalu yang kedua, semua keputusan itu harus merujuk kepada suatu tujuan, yaitu demi kebaikan sekolah dalam arti institusi ini. Tidak mungkin kita bisa memuaskan semua pihak. Pasti pihak yang dinomorduakan akan merasa belum puas, itu pasti. Nah, oleh karena itu kita tetap harus semuanya menuju kepada yang terbaik. Itu semacam disepakati dulu di awal, sehingga kita ketika melakukan diskusi, melakukan tindakan-tindakan dan eksekusi itu benar-benar sesuai dengan goal yang kita lakukan. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting, yang perlu kita perhatikan tadi trik ya, bangun dulu visinya dulu. Semua yang duduk ini harus memiliki tujuan yang sama. Kalau sudah sama itu gampang, sudah sefrekuensi selanjutnya. Langkah yang kedua yang tidak kalah penting adalah sistem komunikasi. Karena salah komunikasi saja, dua-duanya yang bermaksud baik itu bisa menjadi kontraproduktif ya. Nah, ini komunikasi ini tentu saja satu harus berulang-ulang, kemudian dengan cara yang sesuai dengan siapa yang kita ajak komunikasi ya. Tentu saja itu kita harus belajar tentang bagaimana mengkomunikasikan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, siapapun yang berada di dalam tim harus selalu mengembangkan yang disebut sebagai sikap kedewasaan kepribadian. Itu penting karena kalau kita sepandai apapun, kalau kita tidak memiliki sikap dewasa, tidak memiliki sikap yang mau menerima, mendengarkan dan bertujuan yang mau menerima informasi dan masukan dari orang lain, itu sulit. Nah, kalau kita sudah ketemu sama itu, saya yakin semua masalah akan bisa diselesaikan untuk mencapai yang paling baik dari semua yang baik. Iya, oke, saya juga sepakat Pak. Nah, berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus tadi yang Bapak sudah sampaikan, mesti tidak semuanya itu selalu berjalan mulus ya Pak ya, dalam prosesnya gitu. Nah, kira-kira ini Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak di dalam penyelesaian tadi yang sudah Bapak lakukan selama ini? Apa yang menjadi tantangan itu? Ya, jelas tantangan yang terberat dan harus yang umum sekali itu adalah kita sedang berkomunikasi dengan makhluk hidup. Makhluk hidup yang memiliki rasa, memiliki cara pandang, memiliki background, memiliki tujuan yang macam-macam ya. Nah, ketika menghadapi atau sering bahasa ilmiah itu paradigma lah istilahnya begitu. Nah, tentu saja ketika kita duduk bersama untuk menyoroti suatu problem, kalau paradigmanya berbeda-beda, terlalu banyak dan ekstrim, itu sulit. Sulitnya itu apa? Sulitnya bukan di menyelesaikan masalahnya, tapi sulitnya itu adalah bagaimana dengan cepat paradigma yang berbeda tadi itu paling tidak diupayakan sefrekuensi dulu. Nah, kalau cara pandangnya kita sudah sepakat, saya yakin itu lebih mudah meskipun tidak ada proses pemaksaan paradigma yang sama.
Itu tidak mungkin, namanya manusia itu kan Tuhan menciptakan kita unik, semuanya berbeda. Nah dari keberbedaan itu semua yang kita ajak ngobrol itu tetap di pikirannya mereka harus kita tanamkan, ayo cari jalan tengahnya, cari solusinya, bukan mengedepankan apa yang menjadi keyakinan saya. Semua orang harus punya keyakinan, semua orang harus punya paradigma. Tetapi ketika kita bertemu menghadapi suatu problem yang sama, ini harus sepakati dulu. Ini kita kumpul tujuannya mau ngapain ini? Nah, itu harus ketemu dulu. Nah itu yang sulit. Sulitnya kenapa? Semakin banyak yang kita ajak bicara, semakin kompleks masalah itu berakibat kepada suatu, ya berakibat banyak orang, banyak kalangan, itu memang lebih sulit. Ya, karena keanekaragaman itu kan harus kita jaga agar apa yang menjadi keputusan kita itu betul-betul paling tidak sebanyak mungkin lah bisa menjembatani. Itu Pak yang paling sulit, yang tantangan yang pertama itu. Ya tantangan yang kedua ya tadi background dari bagaimana tim ini, yang saya sebutkan tadi kedewasaan, kedewasaan mau menerima, kedewasaan mau mengerti, kedewasaan tidak memaksakan terhadap suatu pendapat. Itu kalau yang lain-lain itu kan saya kira kalau itu sudah diselesaikan, yang lain-lain tinggal ikutin aja prosedurannya.